Sebagai seorang presiden, Pak Jokowi menjadi orang yang memiliki power politik paling kuat di Indonesia saat ini. Sehingga tidak heran kalau banyak pihak menyebut Pak Jokowi sebagai kingmaker untuk Pilpres 2024. Jadi status kingmaker-nya itu merupakan bawaan alamiah karena status Pak Jokowi sebagai presiden. Kalau Pak Jokowi bukan presiden, tentu tidak akan menyandang status kingmaker tersebut. Tetapi yang ingin saya tekankan adalah Pak Jokowi bukanlah satu-satunya kingmaker untuk Pilpres 2024. Artinya kalau saya ibaratkan, Pak Jokowi bukan seperti Thanos yang memiliki 5 cincin kuasa yang dengan jentikan kelingkingnya itu bisa menentukan siapa capres atau cawapres pada tahun 2024. Saya tidak bisa membayangkan kalau politik Indonesia saat ini hanya dikontrol atau dikendalikan oleh satu orang saja. Tentu pasca reformasi, struktur kekuasaan yang tadinya hanya berada di tangan satu orang, kini sudah tersebar ke berbagai macam titik. Sehingga dalam konteks tersebut, politik Indonesia dan Pilpres 2024 juga tidak mungkin kalau hanya dikendalikan oleh satu orang saja. Sehingga selain Pak Jokowi, saya melihat ada 3 tokoh lain yang dapat berperan sebagai kingmaker atau queenmaker. Yang pertama adalah Megawati Soekarno Putri, yang kedua adalah Prabowo Subianto, dan yang ketiga adalah Surya Paloh. Ketiga orang ini menurut saya memiliki 3 kesamaan atau 3 modalitas yang menjadikan mereka berpotensi sebagai the kingmaker atau queenmaker Pilpres 2024 bersama Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi karena status kepresidenannya, nah kalau 3 orang ini atau 3 tokoh ini karena memiliki kesamaan atau mengantongi modalitas yang sama sebagai kingmaker Pilpres 2024. Faktor pertama adalah atau modalitas pertama tidak terlepas dari ketokohannya. Ketokohan ketiga orang ini didapat karena ketiganya sama-sama duduk sebagai ketua umum parpol. Bahkan lebih jauh lagi bukan sekedar ketua umum, tapi ketiganya adalah pemilik partai politik. Sebab ada yang duduk sebagai ketua umum tetapi tidak sebagai pemilik partai politik. Sebagai contoh Erlangga Hartarto misalnya di Partai Golkar. Erlangga Hartarto adalah ketua umum Partai Golkar tapi sulit untuk mengatakan Erlangga Hartarto sebagai pemilik Partai Golkar. Kalau kita ibaratkan seperti perusahaan, maka Partai Golkar ini merupakan partai yang sudah go public, pemilik sahamnya banyak sekali, sehingga meskipun Erlangga Hartarto sebagai ketua umum telah menentukan arah politik misalnya, belum tentu pemilik saham yang lainnya akan menuruti keputusan Erlangga Hartarto. Sehingga dalam pengamatan saya, Erlangga Hartarto tidak bisa disebut sebagai kingmaker untuk Pilpres 2024. Meskipun suara Golkar menjadi suara ketiga terbesar pada pemilu 2019 dan saat ini sebagai partai politik kedua terbesar di DPR setelah PDIP. Tetapi tentu Erlangga Hartarto dan Golkar sulit disebut sebagai atau sulit untuk menjadi kingmaker pada Pilpres 2024. Apalagi kalau kita lihat track record Golkar meskipun besar tetapi tidak dapat menjadi pimpinan koalisi. Dan ini terjadi pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ya karena memang struktur kepemilikan Golkar sudah tersebar ke berbagai macam pihak, tidak tunggal seperti Gerindra, PDIP, atau Nasdem. Sehingga sulit menjadikan Erlangga dan Golkar sebagai kingmaker pada Pilpres 2024. Kembali kepada 3 tokoh tersebut, Megawati, Prabowo, dan Surya Paloh, selain memiliki dimensi ketokohan yang sangat kuat karena ketiganya adalah ketua umum parpol dan sekaligus pemilik partai politik, aspek kedua yang mereka miliki adalah
tingkat modalitas elektoral, baik elektoral pribadi maupun elektoral partai politik. Dan ketiganya tercermin di dalam modal kursi yang mereka miliki di DPR. Ya, saat ini PDIP memiliki 128 kursi dan sudah melebihi presidensial threshold 25% dari kursi DPR sebanyak 575. Gerindra mengantongi 78 kursi di DPR, meskipun Gerindra tidak bisa mencalonkan capres dan cawapresnya tanpa berkoalisi, tetapi melihat track record Prabowo dan kursi Gerindra yang cukup besar di DPR akan membuat Gerindra memiliki modal yang sangat luar biasa untuk membentuk poros baru kalau memang tidak berjodoh dengan PDIP. Dan Nasdem saat ini duduk sebagai partai keempat terbesar di DPR, ya, setelah PDIP, Golkar, dan Gerindra. Dan ini menjadikan Nasdem sebagai partai politik dengan peningkatan kursi DPR terbesar pada pemilu legislatif 2019. Kalau kita lihat dalam Pileg 2019, PDIP hanya naik 19 kursi, sementara Gerindra yang saat itu mencalonkan Prabowo, kursinya hanya meningkat sebanyak 5 kursi di DPR. Dan menariknya Nasdem meskipun tidak mencalonkan tokohnya sebagai capres atau cawapres, tetapi peningkatan kursi di DPR-nya luar biasa, sekitar 20-23 kursi. Dan peningkatan suaranya 2% ya dibandingkan dengan Pileg pada 2014. Jadi dalam konteks ini saya melihat Surya Paloh ya adalah salah satu kingmaker yang juga patut dipertimbangkan dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti. Dan track record Surya Paloh sebagai kingmaker sudah terbukti menurut saya pada kontestasi Pileg 2014 dan juga Pileg di 2019. Surya Paloh meskipun dia sebagai ketua umum tapi tidak memiliki jabatan publik apapun. Berbeda dengan Prabowo Subianto yang statusnya sebagai ketua umum tapi juga duduk sebagai Menteri Pertahanan saat ini. Surya Paloh dia ketua umum tapi justru mencalonkan ya kader-kadernya untuk duduk pada jabatan-jabatan publik. Jadi memang sepertinya Bang Surya ini ya sudah sangat meresapi posisinya ataupun statusnya sebagai kingmaker dalam berbagai event-event politik. Dan kalau kita melihat survei, Polygraph sendiri melakukan survei pada akhir 2021. Dalam survei Polygraph terkait dengan tingkat elektabilitas tokoh, 5 tokoh dengan elektabilitas tertinggi adalah Prabowo Subianto, kemudian diikuti oleh Ganjar Pranowo, lalu Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno. Kalau kita lihat 5 tokoh dengan tingkat elektabilitas tertinggi ini, maka kelima-limanya ini memiliki genetik terhadap partai politik. Jelas kalau Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno itu saat ini berposisi atau menjadi bagian dari Partai Gerindra. Kemudian kalau Ganjar Pranowo saat ini menjadi kader PDIP. Dan Ridwan Kamil ya meskipun tidak secara formal menjadi kader di salah satu partai, tapi belakangan sangat dekat ya atau mencoba mendekat dengan beberapa partai ya, seperti PAN misalnya ataupun Partai Demokrat. Dan Anies Baswedan sama seperti Ridwan Kamil meskipun tidak menjadi salah satu kader partai politik, tetapi Anies Baswedan memiliki genetik di dalam Partai Nasdem. Sebelum Nasdem bertransformasi menjadi partai politik, kita tahu Nasdem statusnya sebagai ormas dan Anies Baswedan menjadi salah satu tokoh dalam ormas di Partai Nasdem. Ya, sehingga tidak heran kalau saat ini Anies Baswedan tidak begitu kaku ya dalam menjalin komunikasi politik dengan Bang Surya atau juga Partai Nasdem. Dan kalau kita lihat media belakangan ini sejumlah kader Partai Nasdem juga sudah membawa Anies Baswedan dalam beberapa event-event politiknya di daerah.
Dan ini agak sulit kalau tidak menduga bahwa Partai Nasdem akan mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Sehingga terkait dengan kingmaker, maka yang pertama poin saya adalah tidak ada kingmaker tunggal atau queenmaker tunggal dalam Pilpres 2024. Yang kedua, Pak Jokowi meskipun statusnya sebagai presiden dan memegang kendali politik yang paling tinggi saat ini di Indonesia, tidak menjadi satu-satunya kingmaker pada Pilpres 2024. Ya, karena konfigurasi kekuasaan politik pasca reformasi sudah tersebar ke berbagai macam titik. Dan yang ketiga, selain Presiden Jokowi, maka ada 3 tokoh lain yang berperan dan akan berperan sebagai kingmaker pada Pilpres 2024, Megawati, Prabowo, dan Surya Paloh.